Demi punya tubuh yang langsing, gak sedikit orang rela menjalani diet-diet yang ekstrim, seperti salah satunya yaitu very low calorie diet. Memang sih bisa menurunkan berat badan dengan cepat, tapi diet seperti ini juga beresiko menimbulkan berbagai masalah kesehatan loh. So, supaya kamu bisa mewaspadai resiko diet yang berlebihan, simak video ini sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Rara dari Halo Dokter. Buat kamu yang belum tahu, jadi very low calorie diet adalah salah satu jenis program penurunan berat badan secara cepat. Pada diet jenis ini, asupan kalori dibatasi hingga sangat rendah, yaitu sekitar 800 hingga 1000 kalori sehari. Padahal kebutuhan kalori harian rata-rata orang dewasa adalah sekitar 2000 hingga 2500 kalori. Jauh banget ya bedanya. Nah, very low calorie diet sebenarnya digagas untuk menurunkan berat badan pada orang yang obesitas supaya kondisi kesehatannya lebih terkontrol dan ia pun terhindar dari komplikasi serius seperti penyakit jantung dan stroke. Tapi nyatanya pola diet seperti ini terbilang ekstrim dan bukannya tanpa resiko. Udah gitu, yang menjalani diet ini nggak cuma yang obesitas aja. Bahkan ada orang yang berat badannya masih tergolong normal, ikut-ikutan menjalani diet ini supaya dapat bentuk tubuh yang menurutnya lebih ideal. Hal-hal seperti ini nih yang perlu dipahami banget. Soalnya nggak semua orang boleh menjalani very low calorie diet. Selain itu, penerapannya juga nggak boleh lama-lama, tidak lebih dari 12 minggu dan harus diawasi dengan ketat oleh dokter. Nah, kalau kamu mau tahu lebih spesifik tentang very low calorie diet, siapa aja yang nggak boleh ngejalanin diet ini atau ingin tahu diet jenis lain yang ternyata berbahaya, kamu bisa bertanya langsung ke dokter lewat layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Untuk topik seperti ini sih saya saranin kamu chat dokter spesialis gizi aja. Dokternya ramah-ramah dan responnya cepat pula. Semua pertanyaanmu akan dijawab dengan penjelasan medis yang mudah dimengerti, tapi tetap tepat dan akurat. Terus, kalau dari hasil konsultasi ternyata kamu butuh pemeriksaan lebih lanjut, dokternya bisa bantu arahin kamu untuk buat janji konsultasi dengan dokter dan rumah sakit yang kamu butuhkan saat itu juga langsung lewat aplikasi Halo Dokter. Praktis banget kan? Makanya yuk, download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Balik ke pembahasan ya. Selain karena nggak semua orang bisa menerapkannya dan butuh pengawasan ketat dari dokter, alasan lain mengapa very low calorie diet perlu pertimbangan yang matang adalah karena diet jenis ini beresiko menimbulkan masalah kesehatan. Gimana enggak, ketika asupan kalori dipotong habis-habisan, tentunya akan ada pengaruhnya terhadap tubuh, terlebih jika dilakukan secara berlebihan dan di luar dari pemantauan dokter. Nah, selanjutnya saya akan ngejelasin resiko apa aja yang bisa timbul kalau kamu menjalani very low calorie diet. Jadi simak baik-baik ya. Resiko yang pertama adalah kekurangan nutrisi. Menjalani diet rendah kalori tanpa pengawasan dokter tentu bisa membuatmu kekurangan nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, serat, serta beragam vitamin dan mineral. Karena kalau nggak dipantau oleh dokter, apa yang kamu makan belum tentu bisa mencukupi kebutuhan nutrisi harianmu. Sedangkan kalori yang masuk ke tubuhmu sangatlah sedikit dari jumlah kalori normal yang diperlukan. Jadi, jika diet ini kamu lakukan, terlebih dalam waktu yang lama, kamu bisa jadi lebih beresiko mengalami malnutrisi atau kurang gizi. Resiko kedua, perubahan metabolisme tubuh. Pengurangan kalori yang terlalu drastis bisa menyebabkan perubahan pada proses metabolisme dalam tubuhmu. Pada akhirnya, hal ini bisa membuat metabolisme tubuhmu menjadi lambat, meningkatkan resiko terjadinya gangguan fungsi organ, bahkan bisa mempercepat penuaan. Resiko ketiga, mudah lelah dan lemah. Kamu mungkin sudah tahu ya, kalau kalori merupakan sumber energi utama tubuh. Jadi, ketika asupan kalori harianmu dikurangi, tubuhmu akan jadi kurang bertenaga yang tentu bisa membuatmu menjadi mudah lelah dan lemah. Alhasil, kamu pun akan kesulitan untuk konsentrasi dan melakukan beragam aktivitas sehari-hari. Resiko keempat, daya tahan tubuh jadi lebih lemah.
Tubuhmu membutuhkan asupan kalori dan nutrisi yang cukup supaya daya tahan atau sistem imunnya bisa tetap kuat dan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, ketika kamu menjalani very low calorie diet ini, daya tahan tubuhmu dapat melemah akibat kekurangan nutrisi. Padahal, imunitas tubuh yang kuat sangat penting untuk mencegah kamu terinfeksi berbagai jenis penyakit, termasuk penyakit yang saat ini sedang menjadi perhatian dunia, yaitu COVID-19. By the way, sebelum lanjut bahas resiko-resiko selanjutnya, saya mau ingetin kamu yang lagi nonton video ini untuk subscribe ke channel YouTube Alo Dokter. Nyalain juga lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video terbaru di channel ini. Kalau udah, makasih ya. Lanjut resiko kelima, kepadatan tulang berkurang. Resiko ini bisa terjadi akibat tubuhmu mengalami kekurangan nutrisi tertentu yang berperan besar dalam menjaga kepadatan tulang seperti kalsium, vitamin D, dan protein. Bahkan, kurangnya asupan kalori juga bisa membuat kadar hormon estrogen dan testosteron dalam tubuhmu menurun, sehingga proses pembentukan jaringan tulang pun menjadi terhambat. Akibatnya, tulangmu akan jadi lebih lemah, kekurangan kepadatan, dan mudah mengalami kerusakan nantinya. Resiko keenam yaitu terbentuknya batu empedu. Ya, terbentuknya batu empedu termasuk resiko yang cukup umum terjadi loh. Soalnya saat kekurangan kalori, tubuhmu akan memanfaatkan jaringan lemak sebagai sumber energi cadangan. Nah, hal ini memicu hati atau liver mengeluarkan lebih banyak kolesterol dan cairan empedu. Lalu, ketika kolesterol menumpuk di kandung empedu, inilah yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya batu empedu. Resiko yang terakhir yaitu rambut rontok. Seperti yang sudah saya mention berulang-ulang, diet ekstrim rendah kalori seperti ini bisa membuat kamu kekurangan banyak nutrisi. Nggak terkecuali nutrisi-nutrisi yang penting untuk kesehatan rambut seperti protein, zat besi, vitamin, dan karbohidrat. Makanya jangan heran kalau kamu menjalani very low calorie diet ini, kamu akan beresiko mengalami masalah pada rambut seperti kerontokan. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa aja resiko yang bisa terjadi kalau kamu menjalani very low calorie diet ini. Semoga dengan mengetahui resikonya kamu bisa mempertimbangkan dengan lebih matang jenis diet apa yang nantinya bakal kamu pilih. Saya sih nyaranin banget buat kamu yang mau diet untuk konsultasi dulu ke dokter, biar dokter yang menentukan jenis diet yang sesuai sama kondisi kesehatanmu secara menyeluruh. Dengan begitu, tentu dietmu akan jadi lebih efektif dan aman. Baiklah, sampai segitu dulu ya informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat tentunya. Kalau kamu punya topik yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.